Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di Connectizen, Connecting with MMTzen. Nah, jadi pada episode kali ini kita sedang kedatangan tamu spesial banget nih, yaitu Kak Golip. Boleh langsung perkenalan aja, Kak Golip? Nggak usah spesial-spesial lah. Bagaimana saya cuma mahasiswa biasa. Waduh, Kebetulan dikasih mandat jadi CEO ini. wah, tapi tetap Ah, aja spesial ini. spesial ya. Spesial banget Wah, ini. terima kasih udah di spesial cabenya 2. Waduh, cabut dua. Saya Rafli Humam Galib seperti yang dijelaskan sama Spatir. Saya biasa dipanggil Golib. Saya merupakan mahasiswa Manaprotsi semester 7 yang sekarang ini telah melaksanakan ibadah simulasi. Ibadah simulasi, ngeri ya. banget tuh. Waduh, ibadah simulasi boleh dijelasin kayak ini. Ibadah Nah, simulasi itu apa? menarik nih, menarik nih. Menarik nih. Menarik banget ya. Ya, Boleh, jadi teman. jadi simulasi itu merupakan suatu agenda yang bisa dibilang tiap angkatan akan melaksanakan kegiatan simulasi itu, di mana kita harus mempertanggungjawabkan disiplin ilmu yang kita pelajari dari semester 1 hingga semester 7. Jadi semua pembelajaran yang udah kita dapat itu Hmm, kita salurkan di simulasi ini ya. benar, benar sekali. Oke. Jadi terlepas dari kita belajar dari mata kuliah, kemudian ada praktikum-praktikum, demikian juga dengan eh, latihan apa namanya? eh Magang sebutnya. Magang, oke, Ya, magang. praktik kerja lapangan. Praktik kerja Nah, lapangan. itu kita harus Oke. berani bertanggungjawabkan di kegiatan simulasi, di mana itu adalah kegiatan satu jurusan penyiaran yang terdiri dari 3 prodi, yaitu ada Manaprotsi, Manarita, kemudian ada Matikstosi. Oke, mungkin Gitu. boleh dijelasin dari masing-masing prodi itu dia ada peran khususnya nggak sih? Tentu di simulasi kali ini tuh kan pasti ada namanya, kita ini membentuk simulasi apa. Jadi simulasi yang kita laksanakan adalah merupakan simulasi untuk membentuk suatu stasiun televisi ataupun stasiun multimedia. Oke. Let's say kita membuat suatu platform, merupakan industri di mana pasti ada program-program yang akan kita siarkan ke audiens-audiens kita. Nah, karena ini adalah kemasan dari simulasi yang baru, terbilang tidak seperti yang terlalu TV dan radio, kita memiliki output itu platform streaming. Platform Oke, streaming. Platform itu kayak streaming. gimana tuh? Jadi platform streaming itu kita ada buat seperti website. Referensinya seperti kalau teman-teman tahu itu ada website Indonesiana TV, kemudian ada video.com, kemudian ada RCTI Plus, di mana itu ada platform-platform streaming TV-TV on demand, Oh, ada program-program yang disiarkan secara website seperti itu. Dan kita membentuk seperti itu. Di antara di simulasi itu kita ada program entertain serta program berita seperti itu. berarti berbeda ya ketimbang dari TV-TV biasa ya. Jadi udah lebih upgrade lagi ya. Lebih tepatnya bukan seperti program-program TV terbiasa. Sebenarnya di industri itu semua juga sedang berkembang seiring waktu dengan perkembangan zaman, perkembangan digital. Sekarang TV-TV itu beradaptasi dengan teknologi streaming, dengan platform streaming. Ya, jadi kita harus menyesuaikan di mana program-program kita ini walaupun outputnya audio, ada beberapa audio itu juga butuh ada visualnya seperti di podcast ya kan. Kemudian ada drama radio di salah satu beberapa platform streaming. Itu pasti juga butuh visual. Jadi kita punya output itu seperti platform streaming. Oke, wah sangat menarik ya tentang dari simulasi yang sedang Kak Golib jalankan ya sekarang saat ini. Teman-teman, kami Teman-teman ya? menjalankan Oke. itu. Mungkin boleh dikasih tahu Kak Golib sekarang ini semester berapa? Sekarang saya semester 7, Dan dari prodi Kak Golib sendiri itu apa? prodi Manaprotsi, manajemen produksi siaran. Wah, sangat keren banget nih. Nah, kalau semisalkan Kak Golib ini kan lagi simulasi nih sekarang, dan tadi Kak Golib jelaskan juga bahwasanya Kak Golib itu kayak bikin stasiun televisi ya. Berarti contohnya misalkan kayak Net TV atau misalnya Net TV udah nggak ada. MDTV ya, aku baru ingat. Nah, kalau dari Kak Golib sendiri itu membangun stasiun televisinya itu apa? Jadi kalau boleh saya sharing sedikit lah dari latar belakang terbentuknya Just Corporation, maksudnya MMTC Media by Just Corporation. Oke. Jadi itu merupakan suatu platform yang disediakan oleh kampus kita, Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Itu memberikan wadah, merupakan website MMTC Media untuk dikelola untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan simulasi. Jadi diantaranya karena simulasi tahun ini dipegang oleh angkatan 2022 dan terlaksana di tahun 2025, jadi nama platformnya adalah MMTC Media by Jascope. Dan dari pengemasannya tadi ya, pengemasannya itu kita memilih untuk sebagai
platform streaming, seperti yang dijelaskan tadi, platform streaming. Karena ada pertimbangan perihal perkembangan zaman, perkembangan digital, bahwa konten audio tuh nggak kudu audio doang, tapi juga ada bisa diisi dengan visual. Itu. Jadi ya banyak diantaranya seperti drama radio, kemudian ada podcast. Itu juga kita memberikan visual kepada penonton kita, memberikan visual. Jadi tupoksinya tidak seperti radio banget, TV banget. Yang kayak di mobil-mobil cuma dengerin suara doang. Ya. Mainkan theater of mind kayak gitu ya. Dan aksesnya pun mudah, tidak harus yang kudu cari radio dulu, kudu cari buka TV dulu. Ini bisa diakses di mana saja, bisa dari handphone, gitu ya. Bisa dari website, bisa dari mana aja, lagi ngantor, lagi tugas, itu bisa dilihat langsung dari website kita. Nah, wah menarik sekali ya. Nah, mungkin aku boleh nanya juga nih, kalau untuk Just Corporation sendiri itu dari pembentukannya kayak gimana nih Bang Balip saja? Jadi itu berangkat dari kami waktu semester 6. Semester 6 itu di mana kami melaksanakan PKL, praktik kerja lapangan. Waktu itu sangat-sangat kita mewanti-wantikan perihal persiapan simulasi. Mengingat simulasi tahun kemarin yang dilaksanakan oleh kakak tingkat kami itu banyak evaluasi-evaluasi yang kita dengar dan kita lihat dan kita observasi bahwa banyak kekurangan-kekurangannya, kayaknya ini jangan sampai terulang lagi di angkatan kami. Kemudian tiba di semester 7 kami sebelumnya saya itu dari himpunan penyiaran koran, itu ada inisiatif untuk membentuk grup WhatsApp untuk teman-teman yang tidak mengikuti program MBKM, khususnya magang reguler, itu untuk masuk ke grup untuk transparansi atau penyampaian informasi, barangkali nanti ada info-info audiensi simulasi. Dan benar waktu itu setelah kita melaksanakan PKL ada informasi bahwa di tanggal 26 September itu audiensi tentang simulasi. Dari situ tanggal 26 kita kerjasama dengan koran untuk nge-provide ruangan, kemudian memfasilitasi perihal MC, kemudian juga ada yang hybrid untuk Jimit, itu untuk bisa mendengar langsung audiensi dari lembaga, terutama dari kejurusan penyiaran. Informasi itu pun telah disampaikan di tanggal 26, akhirnya kita murung rembuk penentuan siapa ini yang akan menjadi capsta atau direktur utama atau CEO-nya. Dan setelah diurung rembuk, setelah mendengar insight-insight dari teman-teman, akhirnya teman-teman memilih dan menyerahkan mandat itu kepada saya waktu itu. Wah, keren banget. Ya, ibaratnya kalau saya pribadi agak hidup setengah mati tak mau. Yang awalnya saya niatnya ingin menolong biar tidak terulang lagi evaluasi yang di tahun kemarin, biar tidak terkacau, maksudnya tidak terlalu sumbu pendek, tidak terlalu gampang emosi. Waktu itu saya mengelolanya bagaimana informasi itu bisa disampaikan secara baik dan tidak terlalu yang kacau. Dan dengan melihat teman-teman melihat secara kepemimpinan, secara saya audiensi pun teman-teman sekalian waktu itu memilih saya jadi CEO. Dan akhirnya sekarang langsung jadi CEO ya? Ya, bagaimanapun saya jalankan mandat saja. Artinya teman-teman percaya itu kalau ketika saya dikasih cobaan, artinya saya mampu. Dan alhamdulillah hingga saat ini barangkali teman-teman nonton konten ini pun, ini sekarang kita lagi persiapan untuk on air di tanggal 13. Itu nanti ada di website kita di media.mmtc.ac.id. Nah, langsung catat tuh guys. Nanti kalau misalkan udah di waktu on air, kalian langsung nonton nih. Gak boleh sampai kelewatan. Nah, mungkin boleh di-spill kali Kak. Untuk program-program acaranya apa aja nih? Jadi program acara kita ada 6 teman-teman. Program acara kita diantaranya itu ada program entertain, kemudian ada program berita. Kalau di program berita kita itu ada news bulletin. News bulletin itu seperti biasa ada info-info news bulletin pagi Kak, atau mungkin news bulletin breaking news. Nggak harus pagi karena kita siarkan siang nanti insya Allah itu. Jadi beberapa sajian-sajian berita yang baru-baru teman-teman reporter kami mewartakan di situ. Kemudian ada podcast dari program berita yaitu namanya Dengarkan Dulu. Nama programnya Dengarkan Dulu. Jadi dia podcast membahas seputaran sekitaran pemahaman Gen Z lah. Tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita dari sudut pandang Gen Z, seperti itu. Kemudian ada program entertain itu diantaranya ada Surround of Silence, itu merupakan program musik show kita. Musik show itu? Ya, musik show kita. Dan penyanyinya yang akan tampil nanti itu adalah ada band The Escape.
Nah, Escape. Escape. Oke. Nah, mereka itu merupakan band dari Kediri ya, Pak, kalau tidak salah. Iya, di Jawa Timur ya. Kediri ya, benar ya? Maaf, Blitar. Ya, dari Blitar. Jadi Escape ini merupakan dari band dari Blitar. Kemudian selain Escape, kita ada program magazine. Nama program kita adalah Explorita. Jadi dia macam kayak vlogger atau orang-orang adventure yang menelusuri tempat-tempat wisata, tempat-tempat cagar budaya atau tempat-tempat wisata alam yang mereka akan kasih highlight ke penonton kita. Terutamanya ada di Bumi Jogja. Di Jogja juga ada. Wah, keren banget jujur. Kemudian selain ada Explorita, kita ada drama radio. Drama radio itu namanya Pentas Udara. Pentas Udara. Pentas Udara. Namanya Pentas Udara? Pentas Udara ini mengangkat adaptasi seperti anime. Hanya saja ini karena di drama radio dengan output ada visualnya juga. Nanti itu teman-teman akan menyaksikan program Pentas Udara ini seperti nonton anime. Oke. Ya, dia akan mengangkat kisah-kisah fiksi yang sangat menegangkan, seru, dan sangat dramatis di dalam cerita itu. Jujur keren banget. Penasaran kan? Ini belum masih ada 3 lagi nih yang akan jelas. Masih ada beberapa lagi nih saya akan jelasin ini. Mungkin satu lagi kayaknya nih. Boleh. Satu lagi terakhir itu ada program ada variety show, yaitu acara Gong kita nanti itu akan disiarkan secara live, ya kan? Itu di tanggal 13 November 2025, namanya Ospek. Ya. Kenapa Ospek nih? Apakah kalian mengikuti kayak konsepnya orang-orang kuliahan yang maba-maba nih baru masuk terus woi maba digituin kan? Teman-teman mungkin akan penasaran kan, nanti teman-teman bisa lihat langsung acara kita nanti di tanggal 13 November 2025. Apa sih Ospek itu? Nah, itu. Oke, wah jujur aku sendiri dengarnya wah keren banget sih. Kayak udah bener-bener menyamakan banget kayak TV-TV ya, TV-TV yang sekarang udah berkomersil di dunia ini. Betul. Keren banget. Nah, karena bagaimanapun kita tuh harus saya tuh tanamkan ke teman-teman terutama jurusan penyiaran bahwa kita tuh harus bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan industri kita di dunia broadcasting. Mungkin yang kita dapatkan ilmu di bangku kuliah itu tidak seperti persis yang kita dapatkan waktu magang ketika kita kerja. Tapi harapannya saya adalah di simulasi ini teman-teman dapat mempertanggungjawabkan tentang ilmu yang mereka peroleh, itu bisa dituangkan di kegiatan simulasi. Entah apa itu keprofesionalisme, kemudian dari tentang memanusiakan manusia, terus mempertimbangkan efisiensi, ya kan, dalam mengambil keputusan, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Akan sangat-sangat berkrusial sekali dalam berjalannya kegiatan simulasi. Karena kan nantinya juga pas bekerja nanti kan otomatis bakal hampir sama ya dengan simulasi yang Kak Golip dengan teman-teman laksanakan saat ini ya. Wah, jujur keren banget. Nah, aku sedikit mau nanya nih, menurut Kak Golip, pendapat Kak Golip tentang broadcasting di tahun ini, di sekarang ini tuh kayak gimana sih? Broadcasting di tahun ini, jadi dunia penyiaran yang ada di Indonesia ini sangat-sangat mempesat ya, maksudnya sangat berkembang sekali. Dulu kita untuk mendapatkan informasi itu harus buka TV, harus dengar radio. Dulu waktu itu belum ada ya namanya gadget. Belum ada yang namanya internet mungkin. Mungkin kalau di generasi kita sudah ngerasain apa itu internet ya. Cuman nggak secepat sekarang sih. Nggak secepat sekarang. Dan itu tuh kayak terbatas banget gak sih? Yes. Kemudian juga kita melihat dari fenomena ini saja deh. Mungkin ada beberapa orang dari kalangan orang tertentu yang tidak punya waktu banyak untuk pergi ke bioskop. Misalnya contoh studi kasus seperti itu. Mereka tidak punya waktu atau barangkali mereka mager atau bahkan mereka lebih memilih platform ilegal untuk nonton film. Itu jangan ya. Nah, studi kasus seperti itu, banyak orang-orang tuh lebih memilih nonton film di handphone atau makan di tablet mereka. Dan menanggapi fenomena itu, muncullah inovasi-inovasi baru seperti film potret. Kemudian ada drama Cina. Pernah nonton drama Cina nggak di TikTok gitu? Itu sering banget kalau udah lewat tuh pasti langsung diam nontonin terus gak sih? Nah, itu salah satu inovasi yang sangat inovatif. Maksudnya hal-hal yang baru sekali. Kreatif banget gitu. Untuk sangat solutif banget sekali untuk orang-orang yang butuh hiburan. Tapi misalnya dia mager ke bioskop. Kemudian juga dari segi selain tentang entertain tadi. Contoh dari berita, mungkin dulu kita nonton berita pasti ada breaking news, ada anchornya, ada reporternya. Sekarang kita bisa nerima informasi itu bisa dari mana aja, bisa dari handphone, dari platform media sosial, dari TikTok, dari Instagram.
Sekarang bisa mudah sekali. Dan berita-beritanya kebanyakan itu pun cuma hanya tulisan dan beberapa montase. Itu contoh studi kasus. Dan apa ya? Melihat dari fenomena tersebut tuh sebenarnya kita pengen sekali bisa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena-fenomena yang seperti itu. Maksudnya tetap perkembangan digital yang seperti itu. Hanya saja waktu di simulasi ini mungkin yang kami rasakan waktu itu adalah ketika di bangku mata kuliah, secara kurikulum, secara format yang diajarkan oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita, itu masih sangat TV dan radio. Sehingga kita, jadi kayak basic banget ya. Ya, sangat basic. Sehingga ketika nanti kita masuk di simulasi, sulit untuk beradaptasi, atau dalam artinya ketika kita urung rembuk dengan dosen pembimbing kita, atau barangkali dengan rekan-rekan kita yang lebih berpengalaman, itu sangat sulit sekali untuk melaksanakan atau merealisasikan dengan hal-hal yang baru tadi. Seperti itu. Sebenarnya ada rasa ingin memperbarui atau bahkan untuk inovatif, hanya saja kita terjebak sekali dengan treatment-treatment yang lama. Iya. Jadi teman-teman tuh tidak biasa. Sebenarnya biasa, cuman banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ini menerima dan memahami. Bahwa kita ini adalah kerja tim, kemudian juga memang tuntutannya kalau kita kerja dengan orang-orang banyak itu tidak bisa mengikuti banyak kepala. Artinya memang kita harus kolaboratif, menerima dan memahami itu tadi. Dan bisa menyatukan semua segala aspek ya. Dan tentang broadcasting di zaman sekarang ini, di waktu-waktu sekarang ini, itu sangat-sangat maju sekali. Sedangkan yang kita terapkan di bangku kuliah ketika kita simulasi, mungkin kita tuh sedikit tertinggal, sehingga sulit untuk merealisasikan, untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan digital broadcasting kita, seperti itu. Nah, ya, itu berarti jalan keluarnya kalau misalkan kayak kalian merasa bahwa saya di bangku kuliah ini kayak, aduh ini kayak ketahan banget nih sebuah kreativitas yang kita seharusnya kalian tuh bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi malah ketahan dikarenakan ada sebuah mungkin kayak ajaran-ajaran yang belum terupdate banget gitu ya. Nah, dari Bang Golip itu gimana? Ya, menanggapi tentang studi kasus tadi ya, lebih tepatnya mungkin bagaimana cara menjaga komunikasi, kemudian evaluasi-evaluasi yang selalu didengarkan dan ditanggapi, tidak hanya saja ditampung. Artinya banyak keresahan-keresahan yang nyatanya di lapangan itu tidak sejalan. Maksudnya kita punya tujuan yang sesama, tapi pikiran kita berbeda. Apakah dari atas atau dari bawah. Kemudian pressure-nya pun dari kanan dan kiri. Sehingga kita tuh sangat terhambat sekali untuk mengembangkan institusi kita, seperti itu. Dan kemudian perihal studi kasus tadi, lebih tepatnya untuk sama-sama tepos liro lah, orang Jawa itu bilang kita harus tepos liro. Artinya kita tuh harus mengerti dan memahami, kemudian dari mahasiswanya tahu mengerti bagaimana batasan, kemudian juga yang tua juga mungkin lebih mengayomi, sehingga kita harus menjaga kepercayaan. Karena untuk bekerja sama untuk mengembangkan institusi kita harus saling kooperatif, harus memiliki simbiosis mutualisme, seperti itu. Jadi biar ngerasa yang lain tuh adil lah ya, nggak ada yang ngerasa dirugikan, dijatuhkan kayak gitu ya. Ya mungkin itu tanggapan orang-orang, mungkin beberapa orang atau bahkan individu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menjunjung nilai profesionalisme, karena bagaimanapun output dari lulus dari kampus tercinta kita ini, dari MMTC, kita harus menjadi insan pekerja kreatif. Menjadi insan, ibaratnya kita akan bertanggung jawab di dunia broadcasting untuk memajukan industri broadcasting di Indonesia. Benar banget, apalagi dengan kita yang sudah diberikan fasilitas ya di kampus kita ini kayak studio ya, studio TV dan radio ya, dan itu sangat-sangat alatnya proper banget ya. Wah jujur, sungguh-sungguh kita tuh anak-anak MMTC ini difasilitasi dengan baik, dan semoga Bang Golip dengan teman-temannya bisa merealisasikan sebuah acara yang bagus dan bisa berkembang terus sampai nanti di masa bekerja. Amin. Dan mungkin segitu aja MMTizen. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan share, dan juga kalau bisa yang belum gabung di MMTC langsung gabung aja ya nggak sih? Nah, itu jangan lupa dipencet itu tombol follow-nya. Nah, tombol follow-nya tuh diikuti nih kalau bisa.
langsung masuk ke kampus MMTC-nya nggak sih? Nah, ini buat adik-adik yang penasaran, yang pengen masuk di dunia broadcasting, ini kampus sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin melihat langsung bagaimana dunia broadcasting itu berjalan. Itu dia, nggak perlu kita spil, kalian sudah menonton banyak di sini dan kalian sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang MMTC itu apa sih, MMTC itu gimana sih kan. Nah, udah langsung aja join. Jangan lama-lama, sedikit lagi PMB sudah mau dibuka, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin segitu aja untuk acara Connectizen hari ini. Terima kasih Kak Golip sudah mau datang, sudah mau diliput bersama aku. Jadi aku Fatir, pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Connectizen edisi Just Corporation. Stay connected, Netizen!